Dunia hukum Indonesia digembarkan keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Yang sebelumnya batas usia capres-cawapres paling rendah yaitu 40 tahun. Tapi dengan adanya putusan ini, capres dan cawapres boleh di bawah 40 tahun dengan syarat. Apakah keputusan ini murni untuk kepentingan bersama atau hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja? Untuk membahas lebih lanjut, saat ini saya ditemani dengan Bang Johan Immanuel, yang salah satu pemohon di sidang etik MK-MK. Iya, betul Bang Insan. Ya. Selamat pagi ya Bang. Pagi, ya. Kabar gimana, sehat? Baik. Sehat. Bang, tadi kan saya udah nyinggung masalah dunia hukum digemparkan lagi. Melihat dari kacamata Abang sebagai lawyer, sebenarnya kondisi hukum Indonesia itu sedang ada apa nih Bang bisa terjadi seperti ini? Ya tentu kalau bicara hukum itu kan luas ya, tidak sebatas di peraturan perundang-undangan ya. Banyak juga kan kita bisa nilai ya hukum itu dari sisi moral dan etika. Nah itulah salah satunya kami juga ikut serta ya dalam laporan tentang dugaan pelanggaran etik ya, kan kita ketahui sudah diputus ya kemarin tanggal 7 November ya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanya apakah saat ini dunia hukum atau kondisi hukum sedang baik-baik atau tidak, ya itu memang relatif ya, tergantung kita dari sudut pandang mana ya, karena kan memang kita bisa ketahui ya memang banyak peraturan perundangan yang baru ya, kita bisa bilang ada undang-undang cipta kerja ya itu dan sebagainya ya, itu memang bisa dibilang ya sebagai terobosan hukum baru ya, karena kan dari metodenya pun melalui omnibus law ya kan, ya itu juga metode baru ya. Jadi dari sisi peraturan perundangan mungkin kita bisa bilang ya banyak perundangan baru ya yang ditetapkan ataupun yang diterbitkan. Nah kalau mengenai pelaksanaan hukumnya memang itu relatif ya, karena kan plus minus ya, memang ada yang berjalan sebagaimana mestinya ya, memang juga ada yang masih dalam perselisihan ya, itu memang menjadi ya hal yang wajar ya. Namun demikian jangan sampai penerapan atau implementasi dari penegakan hukum ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Tapi kalau lebih ke spesifik lagi, untuk yang kisru sekarang capres-cawapres ini pandangan Abang kayak gimana? Ya, dari jadi sisi hukum ya? Ya, dari sisi hukum tentu ya kalau kita nilai ya memang putusan yang kontroversi ini kan ya, putusan MK nomor 90 ya kalau bisa saya sebut, itu memang jelas ya sebetulnya secara tekstual ataupun secara eksplisit ya dalam undang-undang pemilunya pun sudah disebutkan ya secara jelas kan, ada berusia paling rendah 40 tahun ya. Sebetulnya itu sudah tidak multitafsir ya, kecuali memang di situ sebutkan syaratnya adalah sudah dewasa atau sudah cakap dan dewasa, itu kan tentu multitafsir ya. Nah, itu memang perlu kehadiran Mahkamah Konstitusi ya untuk melakukan tafsiran atas pasal tersebut. Tapi kan kalau kita sudah baca jelas, artinya kan tidak perlu ya. Justru seharusnya Mahkamah Konstitusi itu melakukan terobosan untuk hal-hal yang memang belum jelas ya dalam substansi ataupun batang tubuh dari ketentuan undang-undang. Tapi kan kalau untuk batas usia capres-cawapres ini kan 40 tahun. Iya. Tapi kenapa bisa dibedakan dengan kepala daerah yang hanya 35 tahun ya? Iya. Itu kenapa ada perbedaan sih Bang, kalau pandangan Abang gimana? Ya, kami sih tidak bisa berkomentar ya dari sisi politis ya, tapi tentu apa yang sudah tersirat dalam peraturan perundang ya itulah bunyinya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi mengapa dibedakan ya, tentu memang ini kita harus kaji dari latar belakang pembentukannya ataupun latar belakang ketentuan tersebut, kenapa bisa jadi ada perbedaan ya. Tapi tentu kalau mengenai ada perbedaan tersebut ya kami sih tidak bisa berkomentar ya. Nah, karena memang saat ini kan sudah atur masing-masing ketentuannya. Nah, ini Abang juga merupakan salah satu, tadi sudah saya sebut, pemohon di sidang etik MK-MK. Ya.
Nah, di sini Abang bisa jelaskan sih, Pak, apa yang menjadi dasar Abang melaporkan beberapa hakim MK itu? Iya, oke. Jadi perlu diketahui juga ya, saya berinisiasi ya bersama dengan 14 rekan-rekan advokat ya di tim advokasi penduduk Indonesia. Saya bisa sebutkan ya, itu selain saya ada rekan Sentoni ya, rekan Jarod Mariono, rekan Abdul Jabar, rekan Asep Dedi, rekan Faisal Wahyudi Wahid Putra, rekan Yogi Fajar Suprayogi, rekan John Sidabutar, rekan Jennifer Dame Panjaitan, rekan Muhammad Yusran ya, rekan Intan Nur Rahmawanti, rekan Indra Rusmi, rekan Dwiki Anandriswanto, rekan Joe Ricardo, dan rekan Birvan Arwan. Ya, jadi kami ber-15 ini ya sudah diskusi dan sepakat juga ya membuat laporan ke Dewan Etik awalnya. Jadi kami awalnya meminta inisiatif dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa 9 hakim konstitusi ini yang memeriksa perkara nomor 90 ya, perkara MK nomor 90 ini. Memang dalam perjalanannya kami waktu itu ya menanggapi putusan MK 90 ini kan dibacakan 16 Oktober, kami 18 itu mengeluarkan ya press release atau siaran pers ya. Intinya memang kami akan melaporkan ya 9 hakim Mahkamah Konstitusi karena memang kami nilai tidak cermat, tidak objektif ya, dan juga kami duga ada prinsip dari kode etik ya Sabta Karsa Utama itu yang dilanggar oleh 9 hakim konstitusi tersebut. Jadi kami tidak menilai ya, bahwa ketuanya ini ada konflik kepentingan seperti yang putusan lainnya, atau ada beberapa hakim yang dissenting opinion, ya itu kami tidak menilai sejauh itu. Cuma kami nilai bahwa putusan MK itu kan dari 9 hakim ya ditetapkannya. Jadi memang tentu kalau mau tanya ke kami siapa yang dianggap bertanggung jawab, ya tentu yang bertanggung jawab adalah 9 hakim konstitusi ini ya yang memang memutus. Jadi kami sepakat membuat laporan tanggal 25 Oktober ya secara tertulis ditunjukkan ke Dewan Etik ya untuk minta inisiatif Dewan Etik memeriksa. Namun setelah kami sampaikan laporan tertulis ya melalui surel ya ke WhatsApp Mahkamah Konstitusi, langsung direspon ya untuk mengikuti rapat klarifikasi ya di hari berikutnya atau esok harinya. Jadi sebetulnya kami tidak menilai apakah ada konflik kepentingan ataupun dissenting opinion ataupun mengenai ya adanya dugaan kebocoran rapat permusyawaratan hakim ya. Tapi tentu kan majelis kehormatan ya memiliki data juga ya, selain dari kami para pelapor, mereka juga memiliki data dari media-media ya, dan ternyata terbukti ya ada pelanggaran kode etik ya, dan di putusan yang jelas itu adalah adanya bocor ya mengenai rapat permusyawaratan hakim ya dari 9 hakim konstitusi, sehingga 9 hakim konstitusi ini diputuskan melakukan pelanggaran kode etik ya, yang diberikan teguran lisan secara kolektif. Jadi artinya apa yang kami duga tersebut terbukti. Memang ada pelanggaran kode etik ya, meskipun kami pendekatan secara tekstual ya, tapi itu menjadi masukan hakim juga untuk mengembangkan ya apa yang diputuskan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi bisa dijabarkan ya Bang, ini hakim ini melanggar kode etiknya di mananya atau bagaimana, itu bisa dijelasin? Iya, jadi kalau pengaduan kami ya jelas ya kalau secara independensi ya, terus kesopanan kepantasan ya kan itu jelas karena mereka bersama-sama ya tidak cermat dalam menafsir pasal 169 tadi ya huruf Q ya Undang-Undang Pemilu. Itu menurut kami justru ya menimbulkan kami menilai ada pelecehan hukum di situ. Kenapa? Karena hakim konstitusi ini kan menjaga konstitusi ya, dan mereka ini ahli hukum semua ya. Tentu kan sudah tahu ya, sudah mengetahui bahwa untuk mengubah ataupun merubah ya kan ketentuan dari undang-undang adalah melalui perubahan ya kan, perubahan undang-undang itu yang mengajukan harus melalui DPR dan atau pemerintah ya kan.
Tentu kalau dari sisi regulasi sudah jelas dan mereka pasti sudah tahu. Kita pun juga tahu, mungkin masyarakat pun yang kalau mengikuti perkembangan hukum juga tahu kan. Itu usulannya tentu harus dari DPR dan atau pemerintah. Kemudian juga dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang jelas ya di pasal 10 itu ada ya kalau untuk tindak lanjut atas putusan MK yaitu harus ditindaklanjuti oleh DPR dan atau pemerintah juga ya, itu ada ya sebagai untuk menjadi masukan atau menjadi materi dari perundang-undangan. Kurang lebih seperti itu sih ya kalau yang bisa kami nilai ya, apa yang dilanggar ya kalau menurut kami karena tidak cermat, tidak objektif ya, terus ada dugaan kami waktu itu pelanggaran kesopanan dan kepantasan ya, juga independensi, makanya kami melihat bersama-sama nih ya 9 hakim konstitusi ini ya mereka tidak objektif ya, tentu harusnya kan kalau mereka objektif langsung ditolak ya, sama seperti dengan putusan yang menuntut ya adanya permohonan perubahan batas usia kan, karena kan dari beberapa putusan yang sama objek permohonan itu kan ini yang diputus mengabulkan sebagian cuma putusan nomor 90 ya. Sedangkan yang lainnya, apalagi kan kalau dari waktu pembacaannya kan kita lihat ada yang dibacakan terlebih dahulu ya, justru itu kan udah ditolak. Seharusnya memang kalau sudah ada satu putusan dengan objek permohonan yang sama untuk judicial review itu seharusnya putusan yang lainnya itu sudah langsung kehilangan objek ya, dan harusnya ditolak ataupun tidak dinyatakan tidak diterima. Seperti itu sih. Tapi ini kan keputusan MK bisa dibilang final and binding. Ya. Jadi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi apakah ini tapi abang melakukan pemohonan sidang etik itu, apakah ini akan merubah nanti ke depannya atau sia-sia nantinya, itu gimana? Iya, jadi perlu ini ya kita ketahui bersama ya, kalau mengenai pelanggaran etik dan perilaku hakim itu kan memang tidak mengubah isi putusan ya, itu jelas karena kan yang dipersidangkan atau pokok perkaranya adalah tentang ada nggak perilaku atau kode etik yang dilanggar. Hanya di kode etiknya. Ya, bukan apakah putusan ini bertentangan ya dengan nilai-nilai masyarakat ya, tidak seperti ya. Jadi memang putusan MK tersebut sama ya seperti putusan MK yang lainnya, final and binding ya. Cuma mengenai isinya tentu tidak sebagaimana mestinya ya memang ini repotnya ya kan di undang-undang MK tersebut kan, undang-undang MK saat ini kan belum ada juga ya untuk ruang ya untuk peninjauan kembali walaupun memang sudah final and binding. Tapi yang kami ketahui memang kalau secara teori ya semua judicial review ataupun uji materi itu merupakan putusan yang final ya, yang binding. Nanti bagaimana penerapannya dari putusan itu ya memang diserahkan ke pembentuk undang-undang ya, ataupun siapa yang mengeluarkan atau menetapkan undang-undang tersebut dari pejabatnya kan, itu seperti itu sih. Dan ini kan bisa dibilang putusan MK ini cukup kontroversial. Menurut abang, apakah ini murni masalah hukum atau ini ada sesuatu yang besar di belakangnya? Iya, kalau itu terus terang Mas Insan ya, saya pun tidak bisa berkomentar ya kalau mengenai ada masalah di balik itu atau tidak. Tapi kan kalau kita baca putusan ya, selain yang putusan untuk memutuskan pelanggaran etik 9 hakim kan tentu ada putusan, ada 4 bagian ya kan, ada putusan yang dari untuk hakim ketua Mahkamah Konstitusinya ya, terus ada juga untuk beberapa rekan hakimnya ya. Memang kalau dilihat dari isi putusan ataupun dari pertimbangan dari majelis kehormatan ya tentu lebih banyak isinya ada konflik interest ya di dalamnya, beserta ada dugaan bocor tentang rapat musyawarah hakim yang seharusnya itu kan rahasia ya, tidak diketahui oleh pihak manapun dan cuma
beberapa pihak yang bisa tahu itu ya, rapat musyawarah hakim ya, selain hakim agung konstitusi kan ada juga ya pejabat panitera yang disumpah dan seterusnya lah. Nah, jadi kalau memang kita melihat ya ataupun membaca putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tentu ya memang lebih dominan ya itu adanya pelanggaran etik. Karena apa? Karena pertama itu kalau 9 hakim konstitusi ini tidak bisa menjaga kerahasiaan dari rapat musyawaratan hakim ya, RPH. Ya, kedua tentu karena ada jelas ya ada konflik kepentingan seperti itu ya, konflik of interest. Tapi pandangan abang sebagai lawyer, apakah ini keputusan kontroversial MK ini akan merugikan masyarakat keseluruhan atau hanya sebagian saja atau gitu? Ya, tentu kalau bicara keseluruhan masyarakat ya, tentu pertama putusan ini sudah menimbulkan polemik atau kontroversi ya. Hampir semua masyarakat tentu mengikuti ya sidang MK ini. Kalau kita bisa lihat di YouTube itu tentu yang nonton itu banyak ya, bisa ribuan juga kan, bahkan kalau kita lihat di sidang MK ini yang live. Nah, jadi kalau bicara kerugian atau tidak ya tentu bisa menjadi kerugian ya di saat memang nanti pemilihan umumnya justru tidak sesuai waktunya ya, walaupun karena akibat putusan itu jadi pemilihan umumnya jadi tertunda, yaitu justru menimbulkan kerugian ya bagi masyarakat, ataupun mungkin ada syarat-syarat tertentu tambahan kepada warga negara yang ingin memberikan hak pilih ya, itu bicara di kemudian hari ya. Tapi kalau kami melihat putusan MK ini apakah menimbulkan polemik, tentu menimbulkan polemik di kemudian hari ya. Jadinya apa? Jadi tentu bisa jadi presiden bahwa di Mahkamah Konstitusi itu bisa melakukan perubahan ketentuan atau pasal di undang-undang dengan cara menambahkan frasa. Itu memang menjadi polemik kemudian hari kalau tidak hati-hati ya seperti ini kan. Jadi menimbulkan polemik. Tapi kami yakin dengan adanya pemeriksaan ataupun di sidang MK ini ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ke depannya kami yakin sih bisa lebih baik Mahkamah Konstitusi ini ya. Jadi kami berharap sih lebih baik ya setelah ada sidang MK ini, dan kami apresiasi juga putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan harapan abang untuk pencalonan pemilihan pemimpin kita di tahun depan ini dari kacamata lawyer, itu harapan abang terbesar gini, apa aja sih bang? Iya, jadi kalau kita bicara pemimpin kemudian hari ya tentu ya kita harus bicara yang berjiwa nasionalis. Kalau dari saya pribadi ya tentu ya berjiwa nasionalis siapa ya, tentu harus warga negara Indonesia kan, itu udah mutlak ya. Jadi kalau bicara hal-hal lainnya ya kan, tentu apakah dia menguasai di sisi hukum atau politik ataupun yang dan seterusnya ekonomi ya tentu itu mengikuti lah ya. Tapi kalau menurut saya justru yang mutlak itu ya harus berjiwa nasionalis sih, harapan saya yang nanti terpilih pemimpin hari dan memang betul-betul warga negara Indonesia. Dan sebelum kita tutup ya, harapan abang untuk hukum keseluruhan di Indonesia dan harapan abang untuk para pejuang etik MK ini bagaimana? Ya, tentu kami ataupun saya ya sebagai salah satu penegak hukum juga sebagai advokat tentu berharap ya penegakan hukum Indonesia itu memang jangan dibelok-belokkan ya, tentu harus ditegakkan sesuai dengan prosedur dan mekanismenya. Kalaupun ada ketentuan yang memang dirasa ya masih belum bisa diterapkan ya, lakukanlah kita dengan prosedur yang formal ya, bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ataupun judicial review ke Mahkamah Agung ya untuk peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang. Jadi kita memperoleh kepastian hukum ya, karena bagaimanapun ya salah satu ya sumber hukum
di Indonesia adalah dari jurisprudensi ataupun putusan pengadilan. Seperti itu sih. Terima kasih Bang Ihsan, ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Semoga yang Abang dan teman-teman perjuangkan ini bisa Ya, berhasil lah ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atas info dan ilmu yang Abang berikan kepada kami. Iya, sama-sama. Terima Bang kasih. Ihsan.